Apa sih makanya peperangan rohani? Tuhan sedang bekerja di antara umatnya. Saya bukan mendukung Israel, tapi Tuhan setia. Akan janjinya kepada Abraham, Tuhan juga setia apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam perjanjian lama bahwa Israel itu akan dipulihkan, akan dikembalikan ke Kanaan, dan itu yang mereka akan tempati. Tapi iblis ini nih yang gak suka. Seton ini yang gak suka. Bukan sintong ya. Ini mencoba mempengaruhi bangsa-bangsa untuk membenci Israel. Bukannya Israel, Oten. Oten itu orang Kristen. Ya, dua ini yang dibenci. Karena apa? Karena Tuhan menggenapi rencananya dalam dua ini. Makanya itu bangsa-bangsa dihasut, digelapkan matanya untuk melihat hal-hal seperti ini. Jadi siapa yang bisa menyerang Israel, siapa yang menyerang ini jadi dianggap jadi pahlawan. Tapi kita lihat ya, kita coba lihat dalam perjanjian lama. Nanti saudara bisa baca sendiri dalam Yeremia 49 ayat 34 sampai dengan itu sampai 39 itu tentang Elam. Elam itu sebenarnya kalau saudara pernah kalau saudara dengar satu kota di Iran yang dibom sama Israel sama ini, Isfahan, itu ada di Elam, Iran. Itu pusat nuklir, Isfahan itu. Dan itu adalah Iran. Tapi jadi gini saudara, saat ini Tuhan akan buat, bukan karena Tuhan bela, bukan karena apa istilahnya, bukan kita bela Israel sama Amerika ya, bukan. Kita nggak suka dengan peperangan itu. Kita juga tidak suka dengan cara apa para pendeta itu mendoakan Donald Trump dan dipublish, di foto, diviralkan. Itu nggak bagus sekali. Seolah-olah Tuhan Yesus dibawa dalam perang, ikut berperang. Bukan itu. Tapi Tuhan sudah berubah, ini bukan Tuhan yang membiarkan perang, tapi Tuhan sudah tahu nih, ini pasti terjadi karena nafsu manusia. Jadi perang itu bukan karena Tuhan kehendaki ya, tapi karena dosa manusia, nafsu manusia, itu terjadi perang. Kalau saat ini terjadi perang, bukan karena kita katakan ini Donald Trump dipakai oleh Tuhan untuk perangi Iran, bukan. Tapi itu Donald Trump juga bukan orang yang baik-baik juga. Donald Trump bukan orang-orang yang baik juga. Netanyahu juga bukan orang-orang yang baik juga, dia juga korupsi juga. Artinya bukan orang yang baik. Kalau orang baik betul-betul dia tulus, dia nggak korupsi lah gitu lah istilahnya. Tapi yang kita lihat sini kalau di Elam itu dalam Yeremia 49 ayat 39. Nah, Elam ini nanti dihancurkan, di banyak orang yang berserakan, orang-orang Iran itu akan banyak berserakan di seluruh dunia. Tapi yang indahnya ayat 39 dari Yeremia 49 ayat 39, tapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Artinya nih Persia ini, Elam ini, Iran ini nanti Tuhan pulihkan. Maka saat ini terjadi saudara, di Iran itu banyak orang yang percaya pada Yesus. 1 tahun itu kurang lebih dari 1 jutaan yang percaya pada Yesus. Dari non-Kristen ya, itu banyak sekali. Dan kekuatan Tuhan bekerja di sana itu luar biasa. Nggak sampai di situ. Perang saat ini akan mendorong bangsa-bangsa melawan Israel, yaitu perang Gog Magog. Yeskiel 38-39. Dan waktu perang Gog Magog itu Amerika nggak ada. Kapan itu terjadi? Bisa lebih cepat, bisa juga kita tidak tahu. Tapi Gog Magog itu akan membuat Israel itu kayak diserbu dari segala penjuru, dan itu betul-betul nggak ada kekuatan dari Israel. Tapi pada waktu bangsa-bangsa menyerang Israel, tidak ada yang bantu Israel, hanya Tuhan yang bantu.
Dan itu Tuhan kirim hujan api dari langit dan mereka saling baku bunuh, musuh-musuhnya saling baku bunuh. Sampai terjadi apa? Semua musuh-musuhnya mati terbunuh. 7 bulan itu orang-orang mengumpulkan mayat-mayatnya, tulang-tulangnya, itu nggak habis-habis untuk dikubur. Jadi situasinya memang mencekam. Itu perang akhir zaman. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Tapi bisa lebih cepat. Kalau ini terjadi, ya berdoalah supaya Tuhan tolong kita. Karena bukan hanya orang Israel saja yang diserang, yang dibenci, tapi oten-oten juga dibenci. Kita ini juga dibenci loh, dianiaya, ditangkap, terus dilaporkan, ini orang Kristen ini. Itu kita bisa ditangkap. Belum tentu kita bisa ibadah seperti ini. Belum tentu. Nanti kalau situasi ke depan ini belum tentu. Makanya saudara, mari kita ada kekuatan bersama. Kita nikmati ibadah bersama. Jangan pikir ibadah itu membosankan, ibadah itu ini. Nanti ada suatu saat itu saudara kumpul nggak bisa nyanyi. Saya ingat ada seorang misionaris yang dulu di Cina, mereka bilang gini, kalau orang Cina dulu waktu masih di bawah tanah itu, kalau nyanyi, memang mereka nyanyi. Tepuk tangan juga, tepuk tangannya nggak boleh bunyi. Dan itu sesuatu yang memang ini, akhirnya mereka cari apa? Ibadahnya di desa. Yang jauh dari keramaian. Dan mereka di situ bisa mengekspresikan dengan suaranya, mereka bisa mengekspresikan. Dan itu yang terjadi. Gog Magog ini pasti terjadi. Dan waktu itu Tuhan katakan demikian. Jadi kalau kita lihat tadi waktu Iran ini Tuhan pulihkan, berarti Tuhan bekerja. Tapi kalau di Gog Magog ini, mari kita lihat dalam Yeskiel 39, itu di Yeskiel 38-39, tapi saya ingin ajak saudara Yeskiel 39 ayat 28-29. Yeskiel 39 ayat 28 dan 29. Dikatakan demikian. Dan mereka, ini Israel ya, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka kembali ke di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku, katakan lagi ayat 29, tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya pada bangsa Israel. Nah, yang lebih lagi di sini katakan, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi peperangan demi peperangan yang ada, itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Jadi kalau kita dengar saat ini Iran, saudara, kita harus lihat Tuhan sedang bekerja. Ini situasi yang memang perang Gog Magog ini situasi yang nggak mudah. Kalau 7 bulan itu nggak habis-habis ngubur orang, kurang lebih berapa juta itu ya? Bisa puluhan juta, kita nggak tahu. Puluhan juta yang mati. Tapi Tuhan tidak diam. Akhirnya Tuhan curahkan Roh Kudusnya kepada bangsa Israel. Ada pertobatan demi pertobatan. Dan itu kemungkinan besar terjadi setelah ini, Gog Magog ini baru terjadi Bait Allah ketiga. Kalau Bait Allah ketiga berarti sudah masuk nanti tokoh antikristus yang betul-betul memimpin dunia ini di Yerusalem. Dan pada waktu itu baru nanti terjadi perang Harmagedon. Harmagedon itu cawan ke-6. Jadi mengerikan sekali. Dan itu diperkirakan itu ada 200 juta orang mati. Saudara bisa bayangkan ini peperangan-peperangan yang terjadi seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang berperang. Tuhan sedang
apa ya istilahnya, Tuhan sedang berperang melawan iblis ya. Iblis ini menghasut bangsa-bangsa untuk membenci umatnya. Kalau tadi Ibu Leni bilang, kita jangan benci orang-orang lain yang membenci orang-orang Kristen. Jangan. Kita harus mengasihi mereka. Karena apa? Yang bekerja itu kita bukan menghadapi darah dan daging ya, tapi kita melawan penguasa-penguasa roh, penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat. Dan ini yang kita berdoa. Makanya saudara, kita sebagai orang Kristen harus kuat loh. Harus bisa merevolusi iman kita. Nggak stop di situ aja loh. Harmagedon memang iblis ditahan selama 1000 tahun. Itu kerajaan 1000 tahun. Tapi setelah selesai 1000 tahun, terjadi lagi perang Gog Magog lagi. Dan iblis itu kerahkan bangsa-bangsa melawan Yerusalem. Dan Tuhan hancurkan itu, baru ada langit dan bumi yang baru. Saudara, semuanya ini yang terjadi, kita jangan pikir mengerikan. Enggak. Kalau kita pikir itu mengerikan, menakutkan, kita akan dalam ketakutan. Tapi kita harus melihat dalam terang firman Tuhan, Tuhan tetap berkarya. Mungkin kita berdoa, Tuhan kalau bisa ini Indonesia aman-aman aja, apalagi ada dalam peta dunia. Kalau terjadi perang dunia ketiga, Indonesia salah satu yang teraman. Ini menurut analisa manusia. Tapi kita nggak tahu loh saudara. Kebencian bagi umat Tuhan di Indonesia cukup tinggi. Bukan hal ini ya, tapi ini menunjukkan bahwa Indonesia juga suatu saat digoncangkan. Kita perlu berdoa loh untuk Indonesia. Kita perlu berdoa loh untuk ekonomi Indonesia. Fundamentalnya belum tentu masih kuat. Kita tidak perlu takut dengan misalnya nanti dolar bagaimana kalau 22 ribu. Tidak perlu takut. Makanya kita berdoa, saya sarankan dari awal. Berdoa, jangan masuk rumah sakit, jangan ada hutang. Kalau itu, dua itu aman, Tuhan melindungi kita, nggak usah takut dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita akan terpelihara. Karena pasti ada pertolongan Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita berani mengubah kehidupan kita. Mari kita mengubah bagaimana kehidupan kita bergereja. Jangan kita hanya pikir, semuanya ini pasti berlalu. Iya memang pasti berlalu. Tapi bukan berarti berlalu itu akan lebih baik. Dunia ini tidak akan lebih baik. Tapi kebaikan Tuhan tetap kita alami. Ini harus kita lihat. Jangan pernah berharap orang-orang di sekitar kita akan lebih baik. Karena nanti ada terjadi kasih itu akan pudar. Kasih itu akan hilang. Saling mengkhianati, itu akan ada. Semua itu akan terjadi. Orang ini kita pikir baik, orang ini kita pikir itu luar biasa. Tapi belum tentu nanti ke depannya ini. Karena ekonomi, masalah perut, itu bisa membuat orang itu bisa tega. Tapi kalaupun juga kita alami seperti itu, jangan kecewa. Kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah pudar. Itu yang harus kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu hari Jumat, saya ada konseling seorang melalui telepon. Dia bilang gini, dia ungkapkan dari hatinya yang terdalam. Andi, saya ini berat. Ekonominya berat, keluarganya berat. Dia mimpin komsel lagi. Jadi kalau orang komsel tanya, Pak, saya punya kesusahan ini, Pak, bagaimana apa yang saya harus buat? Biasanya kalau saya ngomong sama dia, saya bilang, ingat kebaikan Tuhan. Kali itu saya nggak berani bilang, ingat kebaikan Tuhan. Dia udah tahu kok. Tapi Roh Kudus tolong saya untuk ingatkan dia. Puji Tuhan loh, masih belum nggak sakit. Tidak sakit. Tidak masuk rumah sakit.
walaupun semuanya serba kekurangan. Makanya bersyukur saudara, walaupun nggak punya uang banyak, orang bisa jalan-jalan ke luar negeri, orang bisa makan di restoran, foto-foto lagi di foto klik-klik. Kita tinggal lihat, ngiler lagi. Pokoknya nggak usah iri, kita masih bersyukur kalau nggak masuk rumah sakit. Benar. Karena ini situasi yang kita harus berpikir, Tuhan masih pelihara kita. Ya kalau ke dokter ya wajar ya. Ya mungkin kita perlu nasihat dokter atau apa gitulah. Tapi paling tidak ada sesuatu yang kita berdoa tiap-tiap hari. Saya ingin mengajak saudara, apa sih situasi yang bagaimana yang akan ke depannya yang akan terjadi? Apa yang kita harus lakukan ini? Saya ingin mengajak saudara lihat dalam jemaat mula-mula, dalam Kisah 2 ayat 42. 4 hal yang mereka lakukan ini jemaat mula-mula. Untuk merevolusi iman mereka, mereka melakukan 4 hal ini. Kisah 2 ayat 42. Mari kita baca sama-sama. Kisah 2 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4 hal ini yang mereka lakukan, saudara. Untuk boleh kuat dalam Tuhan, kita harus lakukan 4 hal ini. Dunia boleh berubah, dunia tidak akan lebih baik, situasi tidak akan lebih baik. Tapi kalau kita melakukan 4 hal ini, seperti jemaat mula-mula, mereka tuh lemah. Mereka cuma 3.000 orang menghadapi jutaan orang, puluhan juta orang pada saat itu. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi mereka melakukan 4 hal ini, membuat mereka jadi kuat. Penderitaan mereka alami, penganiayaan mereka alami. Tapi mereka tahu bahwa mereka harus melakukan 4 ini. Bertekun dalam 4 hal ini. Kata tekun itu artinya betul-betul konsisten. Lakukan dengan konsisten. Betul-betul walaupun situasi bagaimanapun juga dia bertekun. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa maksudnya nih? Kok rasul-rasul kok nggak dikatakan bertekun dalam firman Tuhan? Kok nggak dikatakan demikian? Karena pada waktu itu, saudara, kenapa patokannya rasul-rasul, pengajaran rasul-rasul? Karena rasul-rasul itu, 12 rasul itu, mereka tahu, mereka sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, mereka tahu platform daripada Tuhan Yesus, ukuran yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada umatnya, itu 12 rasul itu yang mereka tahu. Karena apa seperti itu? Karena rasul-rasul ini yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada rasul-rasul ini. Karena pada zaman itu, saudara, ini rabi-rabi orang Yahudi itu sangat berkuasa. Dan apalagi yang mereka alami itu, mereka ada di Yerusalem. Berkuasa, dan pengaruh pengajaran mereka, rabi-rabi ini kuat. Dan rabi-rabi ini menekankan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Mesias. Tapi rasul-rasul ini betul-betul dalam pengajarannya menjelaskan perjanjian lama itu digenapi dalam Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dituntut sama perjanjian lama digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Rabi-rabi pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan bahwa harus ada pengorbanan. Harus taat kepada Taurat, kitab Taurat, hukum Taurat. Semua harus dilakukan dengan cermat, dengan teliti. Kalau enggak kamu berdosa, kamu enggak benar dalam beribadah. Kamu batal dalam beribadah. Tapi rasul-rasul katakan demikian, mengajarkan. Memang kita lemah, kita nggak berdaya, kita diperbudak karena kita tahu bahwa kita ini nggak mampu lagi untuk melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus, Tuhan Yesus sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Sehingga kita yang percaya, kita bisa lakukan, bisa dekat dengan Tuhan. Saudara coba bayangkan ya. Misalnya saudara, ayo kita puasa 10 hari. Baru hari pertama udah lapar. Kalau misalnya minta maaf, kalau yang perempuan misalnya haid, nggak layak, dia bilang nggak layak.
Bisa nggak dekat dengan Tuhan kalau dituntut kayak gitu hukum agamanya? Tentu merasa saya nggak layak, saya nggak sempurna. Tapi Yesus menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Ini loh pengajaran. Karena gini saudara, saat ini banyak ajaran-ajaran sesat yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Mengatakan gini ya, ya kan kamu sudah diampuni dosamu, tenang aja semua dosamu ditanggung oleh Yesus. Jadi sekali-sekali kamu buat dosa nggak apa-apa. Wah, ini juga hyper grace namanya. Artinya, sudahlah nggak apa-apa lah kompromi-kompromi dengan dosa. Nggak apa-apa lah berzina. Nggak apa-apa lah lihat foto-foto porno. Nggak apa-apa lah dibiarkan saja lah. Semuanya kan gampang. Tapi Tuhan Yesus, pengajaran rasul-rasul itu penting. Firman Tuhan apa yang dibilang oleh Tuhan Yesus itu dipegang. Apalagi pada waktu itu, waktu gereja mula-mula, itu belum ada kitab-kitab Injil. Markus yang pertama kali menulis kitab Injilnya, itu ditulis pada tahun ke-60. Ini gereja mula-mula di kisah para rasul 2 ini, itu baru pada tahun 33. Jadi 27 tahun kemudian baru ada kitab Injil. Nggak tahu pegangannya apa. Pegangannya adalah pengajaran rasul-rasul. Saudara, saya ingin mengajak saudara. Jadi akhir tahun lalu saya mengajak saudara, ayo baca Alkitab. Saya nggak tahu apakah saudara baca apa tidak. Tapi baca. Kenapa? Itu yang menjaga kita loh. Menjaga kemurnian hati kita. Menjaga iman kita dalam situasi yang tidak mudah. Pak, saya kalau baca nggak ngerti. Ya memang baca nggak ngerti. Saya pun juga kalau baca ada banyak yang nggak ngerti juga. Tapi biarkan kita baca. Kita nggak ngerti apa yang sebenarnya akan terjadi. Nanti satu saat waktu kita menghadapi satu masalah, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita apa yang kita pernah baca. Langsung kita ngerti, oh ini maksud Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau belum ngerti. Nanti pada waktu menghadapi masalah baru kita ngerti. Sebenarnya tekunlah baca firman. Tekunlah betul-betul memperhatikan firman. Kalau ada orang yang kasih pengajaran-pengajaran, kita juga lari lagi kepada firman Tuhan. Apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh firman Tuhan? Jangan kita pikir, oh ini amin, ini benar. Enggak. Kalau firman Tuhan itu menyimpang dari firman Tuhan, itu berarti enggak benar. Pengajaran rasul-rasul. Kita harus kembali bagaimana Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yesus tidak pernah tergantikan oleh apapun juga dalam dunia ini. Sekalipun orang itu, hamba Tuhan itu diurapi luar biasa, yang sakit sembuh, yang mati dibangkitkan. Tapi dia nggak bisa gantikan Yesus dalam hidup kita. Sekarang ini banyak orang loh yang sepertinya ingin dapat pengurapan, didoakan dapat pengurapan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nggak salah, tapi kalau kita terlalu mendewakan orang itu yang salah. Ada dulu berapa tahun yang lalu sampai dorong-dorongan untuk dapat anggur dan minyak urapan. Itu yang salah. Karena Tuhan mau dia tidak tergantikan oleh siapapun dalam dunia ini. Tuhan Yesus tidak akan sampai tergantikan loh saudara. Kalau orang itu mati bagaimana hidup kita? Kalau kita bergantung pada hamba Tuhan itu. Maka saya berdoa supaya saudara betul-betul bergantung kepada Tuhan. Karena belum tentu saudara nanti umur 50 kami masih ada. Belum tentu saudara umur berapa tahun lagi kami masih tetap ada. Belum tentu. Tapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada segala-galanya. Itu yang membuat saudara kuat. Saudara menjadi kuat dalam Tuhan. Situasi bisa lebih buruk, tapi Tuhan itu
itu yang menjadi sandaran saudara. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan bersama-sama. Bahkan dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi ada persekutuan, ada bagaimana mereka bisa mengalami saling menguatkan dalam bersekutu. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan dalam persekutuan itu. Saling mempengaruhi. Kalau dalam persekutuan itu, saudara, kalau kita dalam persekutuan, kita juga harus terbuka terhadap teman kita. Apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, kita juga ingin belajar dari orang itu. Dalam persekutuan itu berarti kita juga mau sama-sama. Jangan kita pernah berkata demikian. Kalau kita ada dalam satu persekutuan, jangan kita berpikir gini, Tuhan kan buat untuk dia, belum tentu untuk saya. Kalau Tuhan buat untuk dia, berarti ada Tuhan ingin menyalurkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan melalui dia kepada saya juga. Kalau Tuhan mengubah dia dan memberkati dia, Tuhan juga bisa mengubah saya dan memberkati saya. Seringkali yang saat ini banyak orang yang berpikir, itu untuk dia, bukan untuk saya. Ini cara saya, ini pribadi saya, ini pilihan saya, ini karakter saya, ini pribadi saya. Kalau bisa dalam persekutuan itu, kita betul-betul saling mengisi, saling memberkati, saling menolong. Dan itu membuat kita juga merasa, wah ini berharga. Sangat penting dalam persekutuan itu. Mereka sama-sama bersekutu. Mereka bersekutunya bukan hanya mereka ada di dua tempat, di Bait Allah. Pada hari Sabat itu biasanya mereka di Bait Allah, atau hari-hari tertentu mereka ada di Bait Allah. Sama-sama di pintu-pintu gerbang tertentu, mereka sama-sama berkumpul, mereka belajar tentang firman Tuhan dalam perjanjian lama dan diajarkan oleh rasul-rasul. Dan yang kedua, mereka juga berkumpul di rumah-rumah. Makanya waktu mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka juga bicarakan tentang firman. Mereka membicarakan apa sih yang harus dilakukan dan memecahkan roti. Memecahkan roti itu mengingatkan mereka akan pengorbanan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus. Makanya saudara, banyak orang pikir gini sih. Banyak sekarang gereja-gereja atau sinode yang berpikir gini. Perjamuan kudus itu hanya untuk pendeta-pendeta yang sudah ditabiskan jadi pendeta. Enggak juga. Karena ke depan ini saudara, belum tentu pendeta-pendeta itu tetap ada. Bisa ditangkapin. Kalau misalnya pendeta-pendeta ditangkapin, jemaatlah yang mulai bangkit. Jemaatlah yang mulai bergerak. Saya berdoa supaya saudara juga mulai bergerak. Nggak harus dibimbing, nggak harus ditolong. Tapi betul-betul ini namanya kegerakan yang memang bisa terjadi. Dan mereka itu lakukan, memecahkan roti. Artinya mereka bisa saling menguatkan dalam perjamuan kudus, fellowship itu. Dan yang keempat, berdoa. Ini penting sekali saudara. Berdoa. Setiap hari saya berdoa Tuhan. Setiap hari saya berdoa minimal 5 kali. Bahkan lebih lagi dari 5 kali. Benar gak, Hen? Bangun tidur berdoa. Makan pagi berdoa. Pergi berdoa. Makan siang berdoa. Udah 4. Makan malam, sore berdoa. Udah 5. Tidur udah 6. Udah lebih 5 kali. Berarti lebih soleh dong. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Berdoa sama-sama dengan jemaat, dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang dalam rumah. Berdoa. Apalagi dalam situasi seperti ini, harus lebih banyak berdoa lagi. Dalam situasi yang memang membuat kita pusing loh. Ini berbahaya. Kemarin ditanya sama wartawan. Bagaimana Pak Menteri? Ini APBN. Tunggu bos. Dia pusing itu. Prabowo sudah sampai bilang, nanti
mungkin kita harus ikutin Indonesia harus ikutin Pakistan. Semua menteri gajinya dipotong, anggota DPR gajinya dipotong, pajak ditinggikan. Ini pusing. Saya ingin ngajak kita berdoa sama-sama. Apa? Untuk kita bisa saling menguatkan kok. Dalam berdoa kita bukan bergosip ya. Kita betul-betul saling menguatkan apa sih yang mau, apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Berdoa. Satu kali saya sama Ibu Leni pikir kita udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di sini, kok Pak Aping belum bertobat ya? Apa kita gagal nggak nih? Iya loh, kecewa nggak? Ya kecewa juga sebenarnya dalam diri sendiri. Apa nggak punya pengaruh kah? Ya, ini kenyataan. Tapi akhirnya Tuhan buat sesuatu yang kami nggak mampu. Akhirnya Tuhan buat dia sendiri yang meminta dibaptis. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Saudara, situasi-situasi ini yang kita juga tidak mengerti. Kadang-kadang kita, aduh putus asa deh, nggak mampu lagi lah. Kita udah menyerah deh, angkat tangan deh. Mikirin pusing. Kita punya berdoa. Jangan pusing sendiri. Waktu berdoa kita harus terbuka. Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Apa caramu Tuhan? Apa waktumu nih saat ini, kairosmu nih apa Tuhan? Apa rencanamu saat ini, pada saat ini Tuhan, yang sedang terjadi dalam dunia ini? Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya rubah dalam cara berpikir saya? Itu yang kita berdoa, kita minta Tuhan tolong kita berbicara kepada kita. Berdoa. Kadang-kadang kalau berdoa sendiri, ya memang enak ya. Aduh kalau berdoa sendiri kan orang lain nggak tahu ya masalah saya ya. Tapi kadang-kadang kita juga bingung loh, abis amin. Ini kira-kira Tuhan bicara apa ya? Tapi kalau sama-sama kita bisa rasakan ada sesuatu loh yang Tuhan bicara melalui mungkin teman kita. Bicara ada apa yang memang Tuhan mau kita harus lakukan. Itu sebabnya berdoa. Saya ingin mengajak, kita sudah buat loh setiap Sabtu pagi, bukan jam 6, bukan jam 5, jam 7. Masih agak siangan lah, nggak terlalu pagi. Kalau tempatnya dari jam 5, berdoa. Jam 7 kita berdoa. Berdoa. Betul-betul kita nikmati bagaimana Tuhan mau menolong kita dalam situasi-situasi seperti ini. Berdoa. Termasuk kalau misalnya suami istri misalnya ada utang, berdoa sama-sama. Tuhan bagaimana ini supaya ada berkat Tuhan untuk bisa bayar hutang. Iya, karena memang setiap keluarga pasti ada utang ya. Utang rumah. Iya, kami dulu kartu kredit sampai bayar bulannya 2 juta. Aduh, berat sekali. Benar. Kami berdoa Tuhan tolong ini supaya ini kartu kredit ini bisa ditutup ini. Dia enakin aja naikin apa batasannya ya, limitnya ya. Dari 10 juta, 15 juta, 15 juta, 20 juta. Nggak bilang-bilang lagi. Aduh, kami berdoa Tuhan tolong ini supaya bisa tutup. Jadi Tuhan bisa tutup. Tutup susah. Kami bilang, Pak ini masih ada bayarannya kurang. Apa yang kurang? Saya nggak sebut loh. Karena ini di media, masuk media jadi saya nggak boleh sebut nama. Itu hal-hal yang memang nggak mudah. Berdoa.
Karena apa? Supaya nanti jangan sampai mencekik kita. Kalau nanti ada satu krisis yang terjadi, jangan sampai mencekik kita. Biasanya gampang ya. Biasanya gampang, seolah-olah ada jalan keluar. Tapi itu jalan yang menyesatkan. Nah itu sebabnya berdoa. Untuk anak sekolah. Itu juga pusing loh, sekolah bayarannya berapa sekarang ini ya? 2,5 juta per bulan ya. Iya. Cukup Pak, di sini bisa 5 juta, 6 juta kali. Iya. Sama semua sekolah swasta. Bagaimana caranya? Masa masukin sekolah apa ya? Sekolah rakyat. Udah tutup. Iya. Iya. Nah, itu yang kita harus berdoa supaya Tuhan tolong bagaimana supaya kita dicukupkan. Kita diberikan kemampuan untuk mencari uang lebih baik lagi. Ada berkat Tuhan. Berdoa. Jangan pikir, jalan keluarnya apa nih, pinjam. Jangan. Karena itu gini saudara. Saudara pinjam, itu berarti saudara menutup diri untuk diberkati Tuhan. Iya. Itu betul-betul kita jaga di situ. Saya ingin beritahu saudara, kalau kita pinjam dan kita tidak kembalikan uang yang kita pinjam itu, nanti akibatnya gini saudara, Tuhan menutup berkatnya untuk memberkati kita. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, Tuhan bisa menutup kepercayaan Tuhan kepada kita untuk pegang uang. Aduh, kalau Tuhan menutup, Tuhan tidak percayakan kita lagi untuk pegang uang, habis kita. Habis. Ini teman saya yang kemarin telepon hari Jumat, dia bilang gini, di gudang banyak barang, sampai dia pikir, mana lagi yang dijual ya. Berat bagi dia. Jangan sampai Tuhan tidak percayakan kita uang. Karena itu membuat kita, apapun yang kita buat, nggak akan berhasil. Jadi sebenarnya saudara, mari kita belajar. Apa yang ada uang pada kita, itu bukan milik kita. Kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Suatu saat Tuhan tanya loh, dulu saya kasih kamu 2 juta per bulan, kamu pakai apa ya? Wah Tuhan, saya kan pakai untuk makan. Ya nggak apa-apa untuk makan. Jadi gini saudara, apapun, berapapun uang yang saudara pegang, itu sebenarnya bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Makanya kita selalu takut akan Tuhan waktu pegang uang. Dan kita bertanya, Tuhan, saya mau beli ini Tuhan, boleh nggak? Berguna nggak? Kita harus berpikir, berguna nggak untuk saya? Berguna nggak untuk keluarga saya? Berguna nggak untuk memberkati orang lain? Semakin kita bertanya kepada Tuhan tentang uang kita, semakin Tuhan akan percayakan kita uang yang lebih besar lagi. Wah kalau kayak gitu repot dong ya. Ribet amat sih hidup ini. Semuanya kok pakai tanya sama Tuhan. Ya, dapat beli. Ya. Supaya pada waktu kita kekurangan uang, Tuhan yang mencukupkan. Makanya saudara, kalau saudara pegang uang, harus takut akan Tuhan. Makin banyak uangnya, makin takut akan Tuhan. Kalau uangnya tipis, takut akan Tuhan tipis juga. Betul.
belum. Kami punya pengalaman dulu saudara. Waktu baru ke Jakarta, tiba-tiba di tahun 98, ada yang tiba-tiba ke 98 saudara. Ada orang yang kami layani, dia baru jual rumah di Menteng, dia kasih kami 5 juta. Besar loh, 5 juta besar loh. Kami boros. Pikir, aduh, baru duit gede gitu, nikmati aja deh. Waduh, masih muda, masih 30-an. Iya, jadi kami akhirnya berpikir, ya itu kebodohan. Itu kebodohan. Ya, saya beritahu ini supaya saudara jangan ngalami yang sama. Saudara kan ada yang 30-an, ada yang 40-an. Jangan sampai terulang gitu lah. Jadi kalau ada berkat, jangan sampai kita boroskan semua. Kita pikir ini milik kita bisa nikmati, ini kan berkat Tuhan, saya bisa nikmati. Enggak, berdoa. Itu sebabnya membuat kita boleh ngalami. Kalau 4 ini kita tekuni setiap hari, situasi apapun dalam dunia ini tidak akan membuat kita goncang. Mari kita punya gereja, kita bergereja, saudara setiap minggu kita beribadah sama-sama. Ini bukan berarti kita akan situasi apapun dalam dunia yang terjadi, kita tetap kuat dalam Tuhan. Dan mari kita nikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup